Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Praus Capital. Baik Pak Alfred, kalau kita cermati Ya, di perdagangan hari ini nampaknya juga akan tarik-menarik ya antara mereka yang melakukan aksi beli kemudian aksi jual sehingga indeksnya akan cenderung stagnan nampaknya di sepanjang perjalanan hari ini. Bagaimana dengan saham-saham yang Anda jagokan ini Pak Alfred? Silakan. ya, yang pertama tadi bahwa kita masih fokus untuk saham-saham first liner atau blue chip ya, karena Oke. faktor tadi kita punya prediksi di kuartal keempat indeks kita akan rebound setelah September kemarin mengalami koreksi. Karena momentumnya cukup banyak dan katalisnya juga cukup banyak. Salah satunya tadi window dressing. Makanya kalau kita lihat kita fokus pada saham-saham blue chip dan first liner dan kita Baik. juga masih melihat sektor telekomunikasi, consumer good dan juga perbankan. Dan apa saja yang ada di balik sektor tersebut, kita punya tadi saham Indofood, Telkom, Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Jadi kita melihat bahwa recovery IHSG sampai di yang kita prediksi di kuartal keempat itu akan didominasi akan dikontribusi oleh ketiga sektor ini karena tiga sektor ini relatif masih cukup kuat dari sisi fundamentalnya. Baik, satu persatu Indofood hari ini sudah naik 1,7%. Ketinggalan nggak sih Pak? Atau bagaimana? Karena ini Anda melihat lebih kepada investasi jangka menengah panjang untuk Indofood. Ya, kalau ketinggalan, kalau kita lihat enggak ya, kita punya, untuk yang short term aja kita punya target resisten di 7.425. Dan kalau melihat dari sisi performa makro kita yang kemungkinan akan lebih baik di kuartal keempat, tentu ini akan membuat tadi bahwa sentimen positif dari marketnya cukup kuat. Dan tadi Indofood ditopang oleh sentimen fundamental juga. Jadi kalau kita lihat angkanya kita punya target kurang lebih di 8.000 ya sampai di akhir tahun untuk Indofood. Jadi mungkin bisa juga jadi pertimbangan walaupun ini masih sejauh prediksi, tapi kita melihat bahwa di angka 8.000 juga untuk Indofood juga masih relatif cukup make sense lah. Bahkan bisa dikatakan masih kategori murah juga. Baik, dari 7.350 peluang target price sampai dengan akhir tahun ke 8.000 berarti Pak ya untuk Indofood. Ya. Oke, hajar kanan saja current price begitu di 7.350. Iya, dengan period sampai akhir tahun kita masih melihat bahwa potensi upside dari entry level 73 itu masih cukup besar ya, di kisaran 8 sampai 10%. Oke, itu dia untuk Indofood. Berikutnya ada Telkom ya, yang masuk juga dalam bidikan Anda ini Pak Alfred, silakan. Ya, tekanannya cukup besar sebenarnya Telkom yang sudah terjadi dari awal tahun dan faktor terbesarnya adalah sentimen jual asing. Jadi kalau kita lihat dari sisi fundamental walaupun tadi kurang memuaskan, tapi relatif cukup baiklah dalam kondisi saat ini. Jadi itu yang membuat kita bilang bahwa valuasinya terus mengalami penurunan karena faktor harga yang turun cukup signifikan dibandingkan fundamentalnya. Itu yang membuat kita bilang bahwa Telkom kita masih optimis sampai closing mungkin akan ditutup di level di atas 3.000 untuk Telkom. Dengan asumsi tadi kita punya ekspektasi kuartal keempat itu bursa akan mengalami penguatan ya, bahkan kita cukup yakin ada di level 5.100 5.200. Baik, berarti secara fundamental begitu maupun teknikal Indofood kemudian Telkom ini mendukung ya untuk posisi penguatan sampai dengan target price. Betul. Oke, itu dia untuk Indofood dan Telkom. Bagaimana dengan sektor perbankan tadi? Ya, kalau perbankan memang kalau kita lihat paling lambat di antara sektor telekomunikasi dan juga consumer good, tapi tadi kita ini bisa dibilang dalam beberapa krisis terakhir terhadap bursa kita sudah proven bahwa sektor perbankan itu paling cepat recovery. Jadi hal yang sama juga kita akan prediksi dan kita melihat bahwa akhir tahun window dressing saham-saham perbankan juga menjadi saham yang paling dominan nanti akan menjadi objek untuk window dressing. Jadi saham-saham sekelas Bank Mandiri, Bank BNI yang memang punya size yang besar dari sisi operasional bisnis, dari sisi valuasi masih sangat murah, price to book value-nya juga masih murah, itu yang menjadi pertimbangan kita untuk Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Baik, Bank Mandiri, the best entry di level berapa Pak Alfred? Karena kita lihat hari ini juga sudah menguat ya, kalau dalam pergerakan satu pekan saja trennya masih naik untuk Bank Mandiri. Ya, resisten terdekatnya ada di 5.825 dan supportnya ada di 5.375 dan kalau kita lihat level saat ini di level 5.500 ini relatif bisa bilang dari sisi potensi upside ke resistennya lebih besar sehingga kita melihat bahwa dalam kondisi market yang sekarang masih cukup kuat ya kalau kita lihat tadi sempat terkoreksi tapi ternyata dari sisi domestiknya masih cukup confident indeks kita bisa di teritori positif ini melihat kita semakin
harga di 5.000 relatif masih cukup aman untuk Bank Mandiri. Apalagi tadi kita bilang bahwa potensi upside-nya masih cukup besar. Baik, berarti peluang untuk 5.825 itu short term atau sampai dengan akhir tahun? Untuk short term. Oke. Nah, bagaimana dengan target price-nya sampai dengan akhir tahun? Ya, kalau untuk akhir tahun kita ngelihat ada di level 6.000-an ya, 6.200 sampai 6.300 untuk Bank Mandiri. Wow, menarik ya, berarti dari beberapa saham yang Anda rekomendasikan lebih kepada kecenderungannya menengah panjang ya kalau kita cermati sampai dengan akhir tahun soalnya ini Pak Alfred. Ya. Oke, berikutnya tadi ada Bank BNI juga, begitu seberapa menarik BNI dan juga dibandingkan dengan Bank Mandiri tadi. Kalau dari sisi valuasi ini Bank Buku 4 yang paling murah ya. Jadi kita bisa lihat bahwa harga saat ini ada di level 4.600. Yes. Sementara kalau sampai sejauh ini kita masih optimis, indeks kita bisa bergerak ke level 5.100, 5.200. Artinya bahwa dalam kondisi indeks 5.100, 5.200 harusnya Bank BNI itu ada di harga 5.100 sampai 5.200. Jadi kalau kita lihat posisi sekarang di 4.600 relatif punya potensi upside di atas 10%. Itu yang membuat kita memang memasukkan BNI ke dalam rekomendasi kita untuk sampai di kuartal keempat ini. Baik, berarti rata-rata memang kita meskipun ada mengalami penguatan tapi tetap ruang belinya tersedia begitu ya, karena peluang upside-nya masih menjanjikan paling tidak. Betul, karena tadi ruang upside yang masih besar ya, itu yang membuat kita bahwa meskipun hari ini sudah bergerak positif untuk saham-saham yang tadi kita sebutkan, tapi karena ruang upside-nya yang masih besar itu yang membuat kita masih tetap melihat saat ini juga bisa menjadi level entry dengan catatan tadi ini merupakan holding period untuk di kuartal keempat tahun ini. Baik, berarti kalau target price akhir tahunnya berapa untuk Bank BNI? Kita punya targetnya di 5.200. Sampai dengan 5.200? Target price di 5.200 sampai di akhir tahun. Berharap tadi support kuat kan ada di level 4.880. Artinya kalau tembus 48 dia akan cukup kuat bermain di level 5.000. Oh, oke. Dan momentum sekali lagi bahwa kita masih tetap mengharapkan yang namanya momentum window dressing nanti di akhir tahun. Ya, masih dalam range-nya tadi di 4470 sampai dengan 4880 ya untuk pergerakan Bank BNI sepanjang hari ini. Baik, Pak Alfred, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Alfred dan stay healthy Pak. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.